Di bab 11, kita akan mempelajari tentang depresiasi, terus tentang impairment atau penurunan nilai, dan depresi. Depresi ini adalah depresiasi untuk sumber daya alam seperti batu bara atau minyak. Terus yang pertama tentang depresiasi adalah metodenya. Nanti ada beberapa metode seperti garis lurus, juga double declining dan yang lain. Terus nih isu yang berkaitan dengan depresiasi, ini ada impairment, depresi, dan revaluasi yang terakhir presentasi. Ya, jadi kalau impairment adalah penurunan nilai, revaluasi ini adalah kalau kita ngomongin aset tetap, perusahaan itu punya dua pilihan untuk mencatatkan aset tetap. Bisa menggunakan pendekatan cost atau biaya atau revaluasi. Oke, perbedaannya adalah kalau dia menggunakan cost, misalnya perusahaan itu punya tanah dengan nilai 1 miliar. Oke, nah kalau pendekatannya cost, maka nilainya itu akan tetap 1 miliar terus. Tapi kalau dia pakai revaluasi, maka ketika tiap tahun tuh nanti tanah tadi akan dihitung kembali. Jadi misalnya setelah 2 tahun kemudian nilai tanahnya atau setelah 1 tahun kemudian nilai tanahnya menjadi 1,1 miliar. Ya, maka atas kenaikan dari 1,1 ke 1 miliar ya akan dicatat sebagai peningkatan dari nilai tanah tadi. Ya, ingat di sini adalah pilihan. Ya, boleh pakai cost atau revaluasi. Nah, yang terakhir presentasi. Ini nanti ada gimana cara disajikan laporan keuangan ya, dan juga rasio yang berkaitan dengan aset tetap. Ya, jadi depresiasi itu adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya dari aset yang terlihat atau aset tetap menjadi biaya. Ya, jadi artinya kalau ada perusahaan ya beli kendaraan nilainya 300 juta, maka nanti kalau ini masa manfaat 5 tahun, maka selama 5 tahun akan dicatat bebannya. Ya, jadi di sini kalau kita ngomongin aset jangka panjang, kalau aset tetap, ya kita lakukan alokasi namanya depresiasi expense. Ya, kalau dia aset intangible, ya ini namanya amortisasi. Sedangkan kalau sumber daya alam ya seperti batu bara atau minyak, kita nyebutnya alokasinya adalah depresi expense. Nah, terus yang berkaitan dengan depresiasi adalah satu, kita menghitung yang namanya depreciable base yang digunakan, terus juga masa manfaat dan juga metode yang dipilih. Jadi kalau di sini yang pertama adalah depreciable base. Ini adalah harga pembelian ya, nanti setelah dikurangi dengan nilai residu ya, maka ini nanti yang akan dialokasikan atau yang akan didepresiasikan. Nah, kalau estimasi masa manfaat ini terkadang masa manfaat itu berbeda dengan masa fisiknya. Jadi poinnya adalah kenapa company itu harus retire aset atau aset itu tidak bisa digunakan. Satu, bisa karena faktor fisik ya, jadi sudah lama digunakan, atau karena faktor ekonomi ya, jadi bisa karena hilang ya, dan faktor lainnya. Nah, untuk metodenya yang pertama ada metode aktivitas ya, atau berdasarkan dengan produksi, terus garis lurus ya, terus yang terakhir ini menurun. Menurun itu dalam artian dia akan besar di awal dan akan turun beban selanjutnya. Jadi di sini ada dua, sum of the year dan declining balance ya, atau ini kadang disebut sebagai double declining. Nah, untuk yang pertama activity method ya. Jadi di sini ada aset tetap ya dengan nilai cost 500.000 ya, masa manfaat 5 tahun, nilai sisanya 50.000. Oke. Nah, jadi di sini ini bisa digunakan sampai 30.000 jam. Oke, jadi yang pertama adalah kita hitung depreciable base-nya ya, yaitu cost-nya 500.000 ya, kita kurangi dengan nilai sisanya ya, sehingga depreciable base-nya menjadi 450.000. Oke. Nah, karena di sini bisa digunakan sampai 30.000 jam, kita akan bagi dengan 30.000. Beban depresiasi per jamnya menjadi $15. Ya, ini per jam. Jadi artinya kalau
dalam 1 tahun digunakan 4.000 jam, maka beban depresiasinya menjadi 4.000 dikalikan $15 ya, atau sama dengan 60.000. Ini adalah beban depresiasi yang akan dicatat. Nah, kalau yang straight line ini juga sama ya, kita cari depreciable base-nya ya 500.000 dikurang 50.000, 450.000. Ya, ini adalah depreciable base. Terus dibagi dengan masa manfaatnya ya. Karena di sini 5 tahun, ya berarti 500.000 dikurangin 50.000 dibagi 5. Ya, jadi kalau menggunakan metode garis lurus, dia akan tetap 90.000 selama 5 tahun. Nah, kalau yang diminishing metode yang pertama sum of the year ya. Jadi di sini artinya kalau di sini 5 tahun ya, maka kita akan ya hitungnya berdasarkan pembaginya itu adalah 5 ya ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1. 15 ya. Sedangkan untuk depresiasi tahun pertama kita taruh di sini 5 ya. Jadi 5/15 dikalikan depreciable base-nya 450.000. Nah, ini nanti akan menjadi beban depresiasi di tahun pertama. Ya, sedangkan untuk beban depresiasi di tahun kedua 4/15 dikalikan 450.000. Ya, jadi di sini sekali lagi ini depreciation base-nya ya. Ini masa manfaatnya ya. Sisa masa manfaat berarti di sini karena tahun pertama 5/15 dikalikan 450.000 atau 150.000 sehingga nilai buku di tahun pertama menjadi 350.000. Nah, nanti yang terakhir ya ini tinggal kita masukkan ya, jadi nilai residunya 50.000 sehingga biaya depresiasi di tahun terakhir adalah 80.000 dikurangi 50.000 atau sama dengan 30.000. Nah, terus selanjutnya declining balance method ya atau double declining. Kenapa namanya double declining? Ini sebenarnya dia adalah rate depresiasi itu 2 kali straight line. Ya, jadi di sini kita bisa lihat kalau straight line itu kan 1 dibagi 5 atau 20%. Ya, jadi artinya beban depresiasinya itu 20% dari depreciable base. Nah, kalau menggunakan double declining, rate yang digunakan adalah 2 kali dari straight line. Ya, jadi 20% dikalikan 2 menjadi 40%. Terus ingat untuk khusus untuk metode double declining ya kita tidak mengurangi salvage nilai sisa atau salvage value. Jadi artinya depreciable base khusus untuk metode double declining itu bukan 500.000 dikurang 50.000, tapi 500.000. Jadi di sini kita bisa lihat di tahun pertama ya rate-nya 40%, nilai bukunya 500.000, maka cara menghitung nilai depresiasinya adalah nilai bukunya kita kalikan dengan rate. Ya, jadi 500.000 dikalikan 40% sama dengan 200.000. Sehingga di tahun pertama nilai akumulasi depresiasi menjadi 200.000. Ya, terus nilai bukunya otomatis 500 dikurangi 200 ya sama dengan 300.000. Oke. Nah, di tahun kedua ya yang menjadi dasar untuk menghitungnya adalah nilai buku tahun sebelumnya. Ya, jadi karena di sini 300.000, maka rate-nya juga masih sama. Depresiasi expense di tahun kedua ya menjadi 40% dikalikan 300.000. Ya, ini tahun ketiga sama, tahun keempat juga sama. Nah, nanti yang perlu mendapat catatan adalah tahun kelima. Ya, ini enggak kita ngitungnya adalah nilai buku tahun sebelumnya dikalikan rate. Ya, tapi kita langsung masukkan nilai sisanya. Ya, tadi nilai sisanya 50.000 sehingga beban depresiasi di tahun terakhir atau tahun kelima itu menjadi 64.800 dikurangi 50.000. Ini menurut standar akuntansi ya mewajibkan, mengharuskan ya setiap bagian dari aset tetap ya yang nilai signifikan yaitu harus didepresiasikan secara terpisah ya. Jadi misalnya gini, kalau kita ngomongin ada pesawat Garuda ya. Nah, di dalam pesawat itu ya misalnya Garuda Airlines ya atau AirAsia Airline. Itu ketika kita ngomongin pesawat, maka bisa dibagi menjadi 3 bagian misalnya. Ya, 1 komponen bodi pesawat ya, yang kedua ya ini airframe, ini komponen badan pesawatnya. Terus yang kedua adalah komponen mesin ya, dan ini yang lain-lain misalnya kursi pesawat. Nah, nanti untuk masing-masing komponen tadi dia bisa memiliki masa manfaat yang berbeda-beda.
Misal kalau bodi pesawat masa manfaatnya 20 tahun, ya. Sedangkan kalau mesin 8 tahun, kalau yang lain-lain 5 tahun, ya. Sehingga untuk menghitung depresiasinya kita tidak menggunakan satu masa manfaat tapi bisa 3, ya. Jadi di sini kalau semuanya menggunakan straight line, ya, maka di sini kita anggap nggak ada nilai sisa, sehingga beban depresiasi untuk bodi pesawatnya adalah 60 juta dibagi 20, ya, atau 3 juta. Sedangkan yang mesin 32 juta karena dia masa manfaatnya 8 tahun menjadi 4 juta. Sehingga total beban depresiasi ya menjadi 8.600.000. Ya, jadi jurnalnya adalah beban depresiasi ya pada akumulasi depresiasi. Nanti di laporan keuangan ya dia akan dicatat sebagai aset tidak lancar ya. Ini nilai pembeliannya dikurangi dengan akumulasi depresiasi ya. Jadi nanti nilai bersihnya menjadi 91 atau nilai bukunya menjadi 91.400.000. Oke, nah terus selanjutnya adalah ini tentang partial period. Jadi maksudnya gini, perusahaan itu kan nggak selalu beli aset tetap itu di awal tahun. Ya bisa aja pembeliannya itu di bulan Maret, ya bulan Juli atau bulan lainnya. Ya, ini yang namanya partial period. Ya, nah ini pertanyaannya gimana kaitannya atau kalau ada partial period, berapa beban depresiasi yang dicatat ya. Jadi poinnya adalah kita pro rata. Jadi kalau misalnya pembeliannya itu di tengah tahun, maka beban depresiasi setahun kita bagi 2 ya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah pro rata dari beban depresiasi setahun. Nah, ini contohnya pembelian itu bukan di Januari tapi Agustus 1. Ini dia cost-nya 150.000, nilai sisanya 24.000 ya, sehingga kalau dicari berapa dasar depresiasi atau depreciable base-nya 150 dikurangi 24.000. Masa manfaatnya 5 tahun ya. Terus ini diestimasikan 21.000 ini untuk yang metode activity. Ya, ini untuk kita gunakan untuk yang menjawab pertanyaan yang B. Jadi kalau pakai straight line ya ini kita tinggal lihat aja setahunnya. Ingat ini setelah, jadi kalau balik ke sini lagi ya depreciable base untuk straight line itu menjadi 150.000 ya dikurangi nilai sisa 24.000 ya atau 126.000. Ini kita bagi 5 tahun sehingga beban depresiasi setahun itu ada 25.200 ya, tapi karena pembeliannya ini adalah di 1 Agustus ya, sehingga secara prorata ya Agustus sampai Desember 31 itu ada 5 bulan ya, jadi dikalikan 5/12 dan beban depresiasi di tahun 2019 menjadi depresiasi setahun 25.200 dikalikan 5/12 10.500. Akumulasi depresiasi karena tahun pertama ini juga 10.500. Nah, kalau di tahun kedua ya ini akan sama ya karena sudah full 1 tahun. Dan yang terakhir adalah di tahun 2024 ya, ini juga parsial ya 7/12. Nah, kalau pakai activity sebenarnya nggak ada pengaruh kalau activity untuk parsial, dia yang penting adalah berapa penggunaannya ya. Nah, karena 800 ya rate-nya itu, jadi rate-nya itu adalah dari depreciable base. Ini nilai pembelian dikurangi nilai sisa dibagi dengan total jamnya, 6 euro per jam. Jadi kalau penggunaan 2019 800 ya rate-nya 6 euro atau 6 dolar, maka di sini menjadi 800 dikali 6, 4.800 ya. Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi menjadi 4.800. Nah, kalau yang sum of the year ya, di sini kalau kita lihat depreciable base-nya masih sama. Ya, jadi di tahun pertama kan 5/15. Ya. Terus beban setahunnya 42.000, parsialnya 5/12. Sehingga menjadi beban depresiasinya 17.500. Nah, kalau yang di tahun yang kedua ya, sebenarnya di sini ada 2 pendekatan. Satu, kalau yang di tahun kedua ya, ini kan yang di tahun pertama ini kan baru 5/12 ya. Jadi kita bisa ngitungnya adalah 126.000 dikalikan 5/15. Ini yang di tahun kedua ya, jadi melanjutkan sisa yang di tahun pertama.
Ya, ini kan 5/15 karena tahun pertama ya. Nah, yang belum didepresiasikan 7 bulannya sisanya. Ya, karena kan dalam 1 tahun ada 12 bulan, yang 5 bulan sudah didepresiasi di 2019. Berarti dikalikan 7/12. Sedangkan untuk yang 2020 ya, ini 126.000 kita kalikan 4/15 ya, dikalikan 5/12. Oke, karena kan dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Ya, jadi kalau sebelumnya 7 bulan, maka sisanya 5/12. Sehingga beban depresiasi di 2020 itu adalah melanjutkan yang tahun sebelumnya yang belum penuh 1 tahun dan juga yang tahun 2020. Ya, jadi kalau kita hitung 126.000 dikalikan 5 dibagi 15, ya ini 3.500, ini 24.500 ya, 14.000 ya, sehingga beban depresiasi di tahun kedua menjadi 38.500. Atau menggunakan pendekatan yang kedua ya, kalau kita lihat di sini adalah 4 ya ditambah 0,58. Ya, jadi 0,58 itu adalah dari 7 dibagi 12. 4,58 dibagi 15 ya. Sehingga menjadi 38.500. Ini adalah beban depresiasi di tahun yang kedua. Dan selanjutnya juga sama. Oke. Nah, kalau menggunakan double declining, ya ingat kalau sekali lagi double declining depreciable base-nya tidak perlu dikurangi nilai sisa. Ya, rate-nya 40%, ya 60.000. Maka dikalikan 5/12, ya 25.000. Nah, tapi kalau di tahun yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, cara perhitungannya adalah nilai buku di tahun pertama, ya ini akan menjadi dasar perhitungan untuk menghitung depresiasi. Ya, jadi 150 dikurangi 25.000, ya atau 125 dikalikan 40%, ya. Sehingga beban depresiasinya menjadi 50.000 di tahun yang kedua. Tahun ketiga juga sama. Ya, jadi di sini nilai bukunya itu kan, ya kalau di sini saya buat satu lagi book value 150 dikurangi 25, di sini kan menjadi 125.000. Terus ada depresiasi 50.000, berarti di sini kan menjadi 75.000. Nah, ini yang nanti akan menjadi depreciable base di tahun kedua. Dan ingat untuk tahun terakhir ya, ini adalah plug-in ya. Karena kalau kita lihat, nah untuk tahun terakhir ya, nah khusus untuk tahun terakhir, karena kita tahu nilai sisanya 24.000 ya, nilai bukunya itu 27.000, maka tahun terakhir itu ini adalah plug-in ya, langsung dihitung 27 ke 24, maka beban depresiasinya menjadi 3.000. Ya, ini khusus untuk yang tahun terakhir. Ya, jadi depresiasi itu bukan sebenarnya penggantian aset ya, jadi nggak ada kaitannya dengan cash flow. Terus selanjutnya kita bahas tentang revisi dari depreciation rate. Gimana seandainya itu ada perubahan masa manfaat atau perubahan nilai sisa. Ya, jadi pendekatannya adalah prospektif. Jadi kalau ada perubahan depresiasi, efeknya itu ke depan. Yang lama ya ini tidak perlu diperbaiki. Itu namanya prospektif. Ya, jadi kalau retrospektif itu yang lama kita perbaiki. Ya, ini contohnya adalah ada perusahaan dia punya peralatan nilainya 510.000, masa manfaatnya 10 tahun, nilai residu 10.000. Ya, sehingga depreciable base-nya menjadi 510 dikurangi 10 atau 500.000. Oke. Nah, terus udah didepresiasikan selama 7 tahun. Ya, dengan straight line. Ya, artinya ini sudah 7 tahun ya didepresiasikan ya. Sedangkan beban depresiasi per tahunnya adalah ya depreciable base-nya dibagi dengan masa manfaat 50.000 ya, sehingga kalau sudah selama 7 tahun ya, maka beban depresiasi yang sudah dicatat atau akumulasi depresiasi menjadi 7 dikalikan 50.000 ya, atau 350.000. Oke. Nah, terus di sini ternyata yang tadi masa manfaatnya 10 tahun ada tambahan menjadi 15 tahun. Oke, dan nilai residunya juga berubah 5.000.
Oke. Nah, gimana, efeknya atau gimana kita mencatat perubahan tersebut? Ya, ingat di sini karena adalah ini prospektif ya ke depan, berarti yang lalu-lalu tidak perlu dibenerin, sehingga sekarang kita akan mencari berapa sih depresiasi tahun ke-8 sampai ke tahun 15. Ya, caranya adalah, kita lihat di sini nilai buku dari aset ini adalah 510.000 ya, dikurangi nih akumulasi depresiasi 350.000 atau di sini 160.000. Nah, sekarang karena di sini ada tambahan menjadi sampai 15 yang tadinya sisa 3 tahun, ada tambahan 5 tahun, maka nilai atau masa manfaatnya ya untuk menghitung depresiasi yang baru ini menjadi 7 ke 15 atau di sini selama 8 tahun. Oke. Nah, karena residualnya 5.000 sekarang ya sehingga depreciable base-nya menjadi ya 160.000 ya dikurangi 5.000 atau 155.000. Sehingga beban depresiasi untuk tahun ke-8 dan sampai ke tahun 15 menjadi 155.000 depreciable base-nya kita bagi dengan masa manfaat sisanya 8 tahun. Ya, sehingga beban depresiasinya sama dengan 19.375 setelah ada perubahan masa manfaat dan juga nilai residu. Ya, jadi sekali lagi karena di sini pendekatannya prospektif, maka yang depresiasi yang lama itu tidak perlu ada perbaikan, jadi nggak perlu ada jurnal penyesuaian. Ya, sedangkan untuk yang depresiasi baru tadi udah kita hitung, jadi kita lihat berapa nilai bukunya, terus juga di sini nilai buku yang baru 160, nilai sisanya 5.000, ya depreciable base 155, masa manfaatnya sisanya 8 tahun sehingga beban depresiasi setelah perubahan menjadi 19.375. Jurnalnya juga depresiasi expand, debit, kredit, akumulasi depresiasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang impairment atau penurunan nilai. Jadi poinnya adalah penurunan nilai itu adalah kalau nilai bukunya atau nilai yang ada laporan keuangan itu ada indikasi penurunan. Jadi nanti cara tahunya adalah nilai buku kita bandingkan dengan nilai penggunaan atau nilai aset tadi kalau dijual. Jadi nanti ada yang namanya impairment test, ya, apakah ada indikasi dari penurunan nilai. Ini carrying amount itu nilai di dalam laporan keuangan, ya, nanti akan kita bandingkan dengan recoverable amount. Ini yang namanya impairment test. Ya, recoverable amount itu adalah berapa sih nilai sebenarnya sekarang. Ya, jadi nanti kita lihat ada dua, fair value less cost to sell. Ini kalau aset tadi dijual berapa yang akan diterima. Ya, jadi berapa harganya dikurangi dengan biaya penjualan. Dan juga value in use. Ya, value in use itu artinya kalau digunakan terus, ya berapa sih yang akan didapatkan oleh perusahaan. Ini kita pilih yang paling besar, ya nanti kita bandingkan dengan nilai bukunya. Ya, misal di sini nilainya 100, ya. Di sini 110. Ya, karena nilai recoverable amount itu lebih besar, sehingga di sini tidak ada impairment. Tapi kalau nilainya 90, maka ini ada impairment. Ya, kenapa? Karena nilai bukunya terlalu besar. Ya, jadi nanti nilai aset tadi akan dikurangi sebesar 10. Nah, ini contohnya ya. Jadi cara menggunakan ini adalah kita ngambil dari bawah dulu. Ya, ini fair value less cost to sell-nya 180. Ya, ini 180, ini 205. Ingat kita pilih yang paling besar. Berarti kita menggunakan value in use 205 sebagai recoverable amount. Nah, ini kita bandingkan dengan nilai buku atau carrying amount. Nah, karena lebih besar, ini tidak ada impairment untuk di kasus ini. Nah, kalau sekarang ternyata sekarang value in use-nya itu 175. Karena fair value less, ingat kita ambil yang paling besar ya. Maka recoverable amount-nya menggunakan fair value less cost to sell, ya nilai penjualan. Nah, karena carrying amount-nya lebih rendah, ya maka di sini ada impairment. Jadi nilai aset tadi kita kurangi 20.000, dicatat sebagai kerugian impairment. Jadi jurnalnya ada loss on impairment pada akumulasi depresiasi. Ini nanti dicatat di laporan laba rugi sebagai beban dan pendapatan lain-lain. Jadi kreditnya itu adalah akumulasi depresiasi. Nah, di sini ada satu kasus ya. Jadi ada nilai equipment-nya 26 juta, akumulasi depresiasinya itu 12 juta. Ya, masa manfaatnya itu
itu 4 tahun, nilai residu 2 juta. Nah, ini informasi tambahannya adalah nilai bukunya yaitu sebesar 14 juta, terus straight line depresiasinya, ya. Terus recoverable amount-nya itu 11 juta. Ya, jadi di sini artinya kalau kita menggunakan impairment test ya, kita lihat di sini nilai bukunya atau carrying amount-nya 14 tapi nilai recoverable-nya 11 juta ya. Jadi ada impairment sebesar 3 juta. Jadi ada penurunan nilai. Ya, ini dicatat sebagai impairment loss karena nilai carrying amount atau nilai di laporan keuangan lebih tinggi dibandingkan nilai recoverable. Ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat nilai equipment itu 26.000 ya, akumulasi depresiasinya ya. Awalnya kalau kita lihat balik lagi ke ya di sini kita bisa lihat akumulasi depresiasi awalnya kan 12 juta. Ya, karena ada tambahan dari impairment 3 juta sehingga nilai akumulasi depresiasinya menjadi 15 juta dan nilai buku ya setelah ada impairment sebesar 11 juta. Oke. Nah, efek dari impairment ini adalah nanti akan merubah beban depresiasi untuk tahun selanjutnya ya. Sehingga kalau di sini kan 11 juta ya nilai bukunya, masa manfaatnya tinggal sisa 2 tahun, tidak ada nilai residu ya, maka beban depresiasi setelah impairment setahunnya itu menjadi 11 juta dibagi 2 tahun. 5.500.000 ini untuk tahun 2021 dan juga tahun 2022. Nah, ini kasus yang kedua ya, di sini nilai carrying amount 200.000 ya. Jadi di sini nanti akan kita bandingkan dengan recoverable amount-nya ya. Nah, recoverable amount itu kan bisa berdasarkan nilai penjualan atau jadi aset tadi dijual atau nilai penggunaan. Nah, di sini bisa dilihat dengan menggunakan fair value itu atau penjualan tidak ada datanya ya, sehingga yang digunakan value in use ya. Jadi kalau aset tadi digunakan ya, perusahaan itu akan mendapatkan cash flow sebesar 40.000 tiap tahun selama 5 tahun. Ya, jadi dia akan dapat 40.000 selama 5 tahun. Oke. Sehingga ya nilai value in use-nya menjadi dan juga satu lagi dia akan mendapatkan nilai residu di akhir periode. Jadi caranya adalah berapa sih value in use-nya, itu adalah present value dari semua cash flow yang akan diterima. Jadi ini kita akan present value kan ya, dan juga yang 10. Ya, berapa nilai sekarangnya. Nah, kalau kita pakai tabel ya yang 40 karena ini kan jumlahnya sama, kita bisa menggunakan tabel present value anuitas. Ya, ini kita tinggal lihat N-nya 5, bunganya pakai yang 8%. Ya. Nanti ini 3,99271 kita kalikan 40.000. 159 ya, sedangkan present value dari nilai residunya ya ini kita bisa ngitungnya itu bisa pakai tabel ya, atau langsung kita bagi ya 10 juta kita bagi 1,08 pangkat 5. Ya, ini menjadi 6.800 sehingga nilai value ininya 166 ini yang kita anggap sebagai recoverable amount ya, karena nilai carrying amount-nya itu lebih besar. Ini kita bandingkan, maka terjadi yang namanya impairment. Ya, jadi di sini kita bisa lihat fair value-nya ke less cost to sell-nya kita nggak tahu, value in use-nya 166 ya, sehingga yang kita gunakan adalah value in use ya, dan ada impairment loss sebesar 33.486 ya, itu adalah 200.000 dikurangi value in use. Nah, terus selanjutnya ini ada yang namanya reversal impairment loss. Jadi kalau sudah ada penurunan nilai, terus ada indikasi ternyata asetnya itu nilainya naik lagi, ini boleh dilakukan reversal. Jadi kuncinya gini, misalnya asetnya tadi itu awalnya nilainya 100 ya, terus kemudian turun jadi 90. Ini kan ada impairment 10. Oke. Nah, selanjutnya ya, ternyata aset itu naik di tahun selanjutnya, itu asetnya itu naik menjadi misalnya 95. Oke. Jadi artinya sudah dilakukan impairment 10 ya. Terus dia ada kenaikan. Nah, atas kenaikan tadi ya, sekarang kan asetnya dicatat di harga 90. Atas kenaikan ini 95 dari 90 ke 95, 5 ini
Ini yang namanya reversal impairment loss. Jadi dicatat sebagai keuntungan. Ya, sebagai keuntungan, ya. Nah, tapi seandainya di sini naiknya itu menjadi 105. Padahal yang impairment yang dicatat awal kan hanya 10. Nah, kalau yang seperti ini maksimal ya keuntungan impairment itu hanya sebesar 10 ya, atau sebesar impairment awal. Ya, ini kita misalnya contoh soalnya adalah 300.000 ya. Terus dia mencatat impairment 20.000. Jadi loss on impairment ya, terus akumulasi depresiasi. Jadi nilai bukunya itu kan 90. Ya, ternyata ini berdasarkan tes ya, recoverable amount-nya naik jadi 96. Ya, maka dia bisa mengakui keuntungan tadi ya sebesar dari 90 ke 96, akumulasi depresiasi pada recovery impairment loss. Nah, terus selanjutnya adalah impairment untuk aset yang akan dijual, dispose ya. Jadi di sini juga sama, kita menggunakan yang terendah ya antara cost dan juga net realizable value ya. Nah, ini kalau asetnya mau dijual, ini tidak dilakukan depresiasi lagi ke depannya. Jadi di sini ini masih digunakan, yang ini akan dijual. Jadi poinnya adalah kalau aset ini masih digunakan, ya nanti kan kalau ada impairment, ya nanti akan menggunakan depresiasi yang baru. Tapi kalau aset tadi mau dijual, ya ada penurunan nilai, maka tidak dilakukan lagi depresiasi. Ya kenapa? Karena aset tadi kan sudah mau dijual. Ya, jadi aset itu nggak perlu dilakukan depresiasi setelah ada rencana untuk dijual. Depresi ini untuk sumber daya ya. Jadi nanti biological asset ya. Jadi natural resources itu bisa berbentuk biological asset ya. Ini contohnya itu misalnya hutan ya, kebun sawit ya. Ini pendekatannya menggunakan fair value. Ini sudah dibahas di bab 9. Nah, sedangkan mineral resources seperti minyak ya, gas ya, terus batu bara, emas, perak ya. Ini kita menggunakan yang namanya depresi. Ya, jadi cara menghitung depresinya adalah ini yang satu biaya sebelum eksplorasi ya. Jadi misalnya kalau ada perusahaan minyak dia ingin mengebor satu minyak satu sumur minyak baru. Nah, sebelum dia melakukan pengeboran kan dia lakukan dianalisa dulu. Dia pakai konsultan untuk mengetes apakah benar cadangan itu cukup besar. Ya ini yang namanya biaya sebelum pengeboran atau sebelum eksplorasi. Terus biaya eksplorasi dan juga biaya pengembangan. Jadi misalnya setelah dieksplorasi sudah digali, dia bangun pipa untuk untuk mengalirkan minyak tadi ya. Nah, ini semua bisa menjadi dasar untuk menghitung beban depresi ya. Jadi artinya biaya ini ya, ini nanti bisa dibebankan selama cadangan itu dieksplorasi. Ya. Jadi cara menghitungnya juga sama, total cost ya dibagi kurang residual value dibagi. Ya, jadi sebenarnya ini mirip seperti activity. Ya, pendekatan yang aktivitas ya. Ya, jadi nanti tinggal dilihat berapa minyak atau berapa ton batu bara yang diambil, kita kalikan cost per unitnya. Ya, ini contohnya ini biayanya itu adalah untuk sewa 50.000, eksplorasi 100.000 ya. Terus biaya lain-lainnya 850. Sehingga total biaya untuk untuk aset ini menjadi 850 ditambah 100 ya ditambah 50 atau 1 juta. Ya. Terus di sini karena nggak ada residual value, maka 1 juta kita bagi dengan ini cadangannya 100.000 atau 10 euro per ounce ya. Sehingga kalau yang diambil itu 25.000, maka beban depresinya menjadi 25.000 dikalikan 10 ya. Nanti nyatetnya adalah inventory pada accumulated depresi ya. Sehingga nanti di laporan keuangan setelah tahun pertama
Ya di sini silver mine ya dikurangi dengan accumulated depresi sehingga nilai bukunya menjadi 750.000. Ya, dan ini kalau dijual ya nanti COGS pada inventory jurnalnya. Nah, nanti di sini juga kan ada yang namanya cadangan itu kan bisa berubah ya. Jadi kalau estimasinya berubah, nanti rate-nya juga akan berubah dan ini pendekatannya prospektif ya. Jadi kalau ada perubahan di sini, efeknya hanya ke depan ya, ke belakang tidak perlu diperbaiki. Oke, nah selanjutnya saya lanjutkan dengan revaluasi sih. Jadi sebelum saya lanjutkan, kalau kita ngomongin aset tetap ya, ini pendekatan ada dua, bisa pakai cost atau revaluasi. Ya, ini pilihan. Ya, sehingga kalau perusahaan memilih menggunakan cost, isu ini tidak relevan. Ya, tidak perlu dilakukan yang namanya revaluasi. Ya. Jadi sekali lagi may, jadi di sini dibolehkan, jadi pilihan ya, nggak harus menggunakan revaluasi. Ya. Tapi kalau dia menggunakan revaluasi, maka tiap tahun dia akan menilai kembali aset tadi. Nah ini misalnya ada aset naik 4,289 ya. Kalau dia pakai fair value, maka kenaikannya akan dicatat akan menambah nilai aset. Nah, tapi nanti dia dicatatnya itu bukan menambah keuntungan di laporan laba rugi, tapi dicatatnya di equity atau di other comprehensive income. Ya, jadi di sini namanya istilahnya adalah surplus revaluasi. Ya, jadi contohnya di sini dia beli tanah 1 juta, terus fair value-nya terus jadi 1.200.000. Ya, maka atas kenaikan tanah tadi, karena ini menggunakan revaluasi, akan dicatat tanah pada unrealized gain on revaluasi. Ini tadi yang dicatat di other comprehensive income, di equity. Jadi nggak dicatat di laporan laba rugi kenaikan tersebut. Ya, sini ya, other comprehensive income. Nah, untuk ini yang aset depreciable asset ya. Jadi kalau lihat di sini nilai equipmentnya 500.000, masa manfaatnya 5 tahun. Ya, nggak ada residual value, jadi setiap tahun itu beban depresiasinya adalah 500.000 dibagi 5, 100.000. Ya, ini tiap tahun catat jurnalnya seperti ini. Nah, ternyata ketika dicatat ya nilai bukunya itu nilai carrying amount-nya 400.000, dihitung dengan menggunakan appraisal independen ya, ternyata fair value-nya itu menjadi 460 ya. Sehingga atas kenaikan ini ya nanti akan dicatat sebagai kenaikan dari aset tadi. Nah, caranya kalau ada revaluasi untuk depreciable asset ya, artinya aset yang dilakukan depresiasi, maka cara pencatatnya adalah kita nolkan dulu yang namanya akumulasi depresiasi. Ya, tadi kan awalnya kan kita catat nih. Jadi soal itu setelah revaluasi ini menjadi kayak new asset. Ya, seolah-olah seperti new asset. Ya, sehingga beban depresiasi yang sebelumnya kita hilangkan dulu ya. Akumulasi depresiasi. Jadi akumulasi depresiasi di debit ya. Nah, di sini kan ada keuntungan nih. Dari 400 ke nilai awalnya 400 menjadi 460. Ada keuntungan sebesar 60.000. Jadi di sini kita lihat ya unrealized, jadi keuntungannya adalah sebesar 60.000. Oke. Sehingga nanti equipment-nya yaitu akan diturunkan sebesar 40.000. Jadi maksudnya gini. Awalnya nilai equipment kan 500.000. 500.000 terus sekarang nilainya menjadi 460.000. Jadi aset tadi itu turun sebesar 40.000. Ya, makanya dikredit equipment sebesar 40.000. Dan di laporan keuangan ya, jadi kalau lihat di laporan comprehensive income dia ada unrealized gain sebesar 60.000. Nanti laporan posisi keuangan ya nilai equipmentnya 460 ya, akumulasi depresiasinya 0 karena ini seolah-olah seperti aset yang baru. Ya, sedangkan di equity nanti ada accumulated other comprehensive income sebesar 60.000. Ya, nah di isunya adalah yang berkaitan dengan revaluasi ya. Kalau perusahaan itu memiliki berbagai macam fixed asset ya. Jadi misalnya ada kendaraan, ya ada gedung, ya ada tanah gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu menggunakan reval untuk tanah ya. Ini yang gedung sama
yang kendaraan pakai cost. Nah, ini dibolehkan, ya. Jadi, dia berdasarkan golongan aset, oke. Nah, yang tidak dibolehkan adalah kalau misalnya tanahnya itu ada 2, tanah A dan B, ya, yang A pakai reval, yang B pakai cost. Nah, ini yang tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi kalau misalnya tanah pakai reval, maka seluruh tanah itu harus dilakukan menggunakan revaluasi. Ya, jadi sekali lagi, semua aset dalam aset yang sama, ya, itu perlakuannya juga harus sama. Ya, untuk presentasi, ya, nanti akan ada akumulasi depresiasi dan akumulatif depresi, ya, untuk aset, sumber daya. Ya, jadi nanti di dalam catatan atas laporan keuangan, dasar valuasi, ya, ini tadi kan ada 2 pilihannya, bisa pakai cost atau revaluasi. Nah, nanti juga apakah aset tetap ada yang menjadi jaminan dalam pinjaman perusahaan, ya. Nah, di sini, untuk yang berkaitan dengan aset tetap, ya, di sini ada rasio aset turnover. Ya, jadi sekali lagi, kalau aset turnover itu adalah, sales turnover itu sebenarnya equal dengan penjualan, ya. Jadi kalau ada aset turnover berarti sales dibagi dengan aset, ya. Jadi kalau kita mau, mengingat rumus dari satu rasio keuangan, ya, tinggal kita lihat namanya, ya. Jadi turnover itu equal dengan penjualan, aset berarti penjualan dibagi dengan aset, ya. Jadi aset turnover untuk Siemens, jadi kita lihat net sale-nya 79.644, ya, dibagi dengan rata-rata. Jadi 125.717 ditambah 120.348 dibagi 2. Sehingga dia punya aset turnover menjadi 0,65. Oke. Nah, kalau profit margin, ya, profit margin itu profit itu adalah net income, ya. Profit margin on sale berarti tinggal dibagi dengan net sales. Berarti di sini net income-nya 5584 dibagi 79.644 atau sama dengan 7%. Kalau ROA, return on asset, ya, return juga ini equal dengan sama dengan net income, ya, berarti net income dibagi average total asset. Ya, kalau lihat di sini, maka return on asset atau ROA sama dengan 4,5%. Ini kalau kita breakdown, ya, di sini kita bisa lihat ROA, yaitu kan sama dengan, atau saya bisa ya mencatat seperti ini. Net income dibagi dengan sales, ya, dikalikan dengan ROA itu kan adalah net income dibagi dengan total aset, ya. Nah, saya bisa mencatatnya itu ROA sama dengan net income dibagi sales dikali sales dibagi total aset. Ya, jadi kalau saya coret-coret ini kan sama, ya. Sedangkan net income dibagi sales itu adalah namanya profit margin on sales. Sedangkan aset turnover adalah sales dibagi, ya. Sehingga ROA itu adalah profit margin on sale dikalikan aset turnover, ya. Apa tujuannya kita membagi seperti ini? Ya, kita bisa membuat analisa yang lebih baik kalau kita membreakdown seperti ini. Jadi misalnya ROA satu perusahaan itu naik. Ya, penjelasannya adalah bisa jadi kenaikan tersebut karena profit marginnya naik, tapi turnovernya tetap. Oh, berarti di sini adalah mungkin perusahaan telah meningkatkan harga atau efisien sehingga net income-nya naik. Ya, tapi secara jumlah penjualan turnover itu tidak ada perubahan atau sebaliknya. Secara margin tidak ada perubahan, tapi yang dijual lebih banyak sehingga ROA-nya dia bisa naik. Ya, jadi artinya nanti analisanya akan lebih mendalam. Ya, jadi bisa dilihat di sini ROA 4,5 itu dari profit margin 7% dikalikan aset turnover 0,65.